Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati Anggoro-Wilis, SE, MM, CDMS, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester di soal nomor 2, yaitu yang pertama, berikut ini adalah data hipotesis dari penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan untuk data yang belum dikelompokkan. Datanya ada 30, 30, 35, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 42, 45, 45, 48, 50, 50, 50, 50, 52, 55, 57, 60, 60, 60, 65, 69, 70, 70, 70, 75, 80, dan 85. Lalu perintahnya yaitu yang A, kelompokkan data tersebut. Sebelum kita mengelompokkan data tersebut, kita harus tahu nih jumlah dari seluruh data yang ada di atas. Karena data di atas sudah diurutkan, maka kita tidak perlu mengurutkan kembali. Jadi datanya itu ada 31. Nah, sebelum kita mengelompokkan data tersebut, kita harus mencari tahu nih gimana bisa kita masukkan ke dalam tabel distribusi. Yang pertama kita harus mencari jumlah kelas, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N-nya itu tadi jumlah dari keseluruhan ini, dari keseluruhan data. Sehingga dihasilkan kas sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 31. Log 31 sendiri yaitu 1,492. Sehingga ketika semuanya dijumlahkan maka hasilnya 5,956. Atau saya bulatkan menjadi 6 kelas. Lalu untuk ranknya yaitu X-max atau data tertinggi dikurangi data yang paling rendah, yaitu data di atas kita tahu bahwa data tertingginya yaitu 85 dan data terendahnya 30, maka 85 dikurangi 30 adalah 55. Lalu yang selanjutnya yaitu interval kelas. Interval kelas itu caranya adalah ini rank dibagi jumlah keseluruhan dari kelas. Maka 55 dibagi 6 adalah 9,2. Atau bisa juga itu kelas intervalnya 10 karena saya bulatkan gitu ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam tabel. Satu kelas ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Karena tadi kita sudah mencari itu jumlah dari kelasnya. Lalu kelas intervalnya ada 10. Jadi pada data di atas dimulai dari angka terkecil pada kelas pertama yaitu 30. Lalu kita hitung 10 kelas. Jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39 yang berjumlah 10 kelas interval itu. Jadi di sini kita ada kelas pertama ada 30 sampai 39 ada 3 yaitu 30, 30, dan 35. Lalu seterusnya. Seterusnya ada 40 sampai 49 ada 10 karena ini di sini dimulai dari 40 ada 6, lalu 42, 45, 45 lagi, lalu 48. Nah, yang 50 ini masuk ke dalam kelas yang ketiga. 50 sampai 59 ada 7. Lalu yang bawahnya lagi ada kelas 60. Jadi 60 ini udah masuk ke kelas selanjutnya, bukan bukan lagi di kelas yang ketiga. Lalu ada 70 sampai 79 yaitu berjumlah 4, juga ada 80 sampai 89 berjumlah 2 sehingga totalnya seluruhannya 31. Untuk selanjutnya yaitu perintah dari soalnya yaitu hitunglah ukuran jarak, varians, dan simpangan bakunya. Sebelum kita mengukur jarak, kita harus mencari nih nilai tengahnya. Nilai tengah itu adalah kelas interval atas ditambah kelas interval bawah, lalu dibagi 2. Jadi ketemulah 34,5, kelas kedua ketemu 44,5, kelas ketiga ketemu 54,5. Lalu ini ada kesalahan penulisan ini seharusnya ini 64,5. Maaf.
Nah, ini yang benar nih. Di bawah sini malah ini kesalahan penulisan. Jadi seharusnya 64,5. Lalu untuk kelas selanjutnya, kelas kelima, yaitu ada 74,5. Lalu kelas selanjutnya ada 84,5. Nah, untuk mencari rank atau ukuran jarak, yaitu nilai tengah terakhir dikurangi nilai tengah pertama. Nilai tengah terakhirnya yaitu 84,5 dikurangi 34,5, yaitu hasilnya 50. Selanjutnya untuk mencari varian, kita harus eh, menge- mengetahui dulu nih rumus dari varian adalah S pangkat 2 sigma F dikali X min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, sebelum kita memasukkan ke rumus, kita harus mencari dulu nih. Mencari dulu, dibuatlah tabel seperti ini. Ketika kita udah tahu nilai tengahnya, kita harus mencari F kali X dulu. F kali X-nya yaitu hasil dari X, F ini si frekuensi dikali dengan 34,5 atau dikali dengan nilai tengah. Yang pertama yaitu 3 kali 34,5, hasilnya di sini di FX ini, dan seterusnya. Lalu untuk X pangkat 2-nya yaitu 34,5 ini dikali dengan 34,5 atau nilai tengah ini dipangkatin 2 begitu. Lalu untuk seterusnya yaitu F dikali X pangkat 2. Karena kita udah mengetahui dari X pangkat 2 yang udah kita hitung sebelumnya, jadi kita tinggal mengkalikan saja dari frekuensi dikali dengan X pangkat 2. Jadi hasilnya adalah di tabel sebelah sini. Lalu untuk selanjutnya yaitu X dikurang X bar. Nah, eh, untuk mencari X bar adalah sigma F kali X dibagi sigma F. Jadi kita harus mencari dulu nih total keseluruhan dari Fx. Nah, ini ada 1719 total keseluruhan dari frekuensi dikali nilai tengah. Lalu dijumlahkan yaitu menjadi 55,467 sehingga kita mencari X dikurangi X bar, maka nilai tengah 34,5 dikurangi dari X barnya yaitu tadi 34,56 maaf 55,467. Jadi di sini 34,5 dikurangi dengan nilai X barnya tadi yaitu dapatlah hasil di tabel sebelah sini. Lalu untuk selanjutnya yaitu X dikurang X bar dipangkatkan 2. Jadi hasil dari yang tadi itu dipangkatkan 2. Maka eh, ketemulah ini dengan jumlah 1847,590534. Lalu untuk selanjutnya yaitu karena untuk memenuhi rumus dari mencari varians, maka kita harus mencari eh, frekuensi dikali dengan X dikurang X bar pangkat 2. Maka di sini kita sudah menemukan X dikurang X bar pangkat 2. Maka ini dikalikan dengan frekuensi di sebelah sini. Sebelah kiri. Yaitu frekuensi dikali X min X bar. Lalu ketemulah dengan jumlah 6070,967759. Lalu kita karena kita sudah mengetahui jumlah dari yang kita cari untuk memenuhi rumus, maka kita sudah langsung bisa memasukkan ke rumusnya yaitu untuk mencari varian rumusnya S pangkat 2 sama dengan delta F dikali X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N atau jumlahnya data. Maka ketemulah yaitu 195,83766964452. Lalu yang selanjutnya yaitu mencari varians. Nah, untuk mencari varians kita terlebih dahulu haruslah untuk yang selanjutnya yaitu kita harus mencari simpangan baku. Simpangan baku yaitu rumusnya S sama dengan akar dari varians. Karena varians tadi udah ketemu maka langsung kita masukkan saja jadi S akar dari 195,83766969452 maka hasilnya yaitu 13,994201284. Lalu untuk selanjutnya yaitu hitungan tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis dan dari kurtosis keruncingan. Nah, kita tadi udah ketemu kan untuk X barnya sendiri yaitu 55,67. Untuk simpangan baku yaitu 13 dihasilkan dari yang tadi di atas 13,994201284. Lalu kita memasuki rumus untuk mencari skewness yaitu delta 3
3 yaitu skewness, untuk delta 4 yaitu kurtosis atau keruncingan. Nah, kita langsung masukkan rumusnya yaitu SK atau skewness sama dengan delta 3 sama dengan jumlah dari FI atau frekuensi dikurangi X min X bar pangkat 3 dibagi dengan jumlahnya data dikali S pangkat 3. S pangkat 3 adalah ini simpangan baku dan dipangkatkan 3 begitu. Nah, sebelum kita memasukkan ke rumus, kita harus mencari terlebih dahulu untuk memenuhi rumus dari skewness tersebut. Maka kita harus mencari yang pertama yaitu ini nilai tengah dikali dengan frekuensi. Jadi ini 34,5 dikali 3 dan seterusnya. Lalu kita juga harus mencari XI atau nilai tengah dikurang dengan X bar. Nah, kita tahu tadi X barnya adalah 55,4467. Lalu yang untuk selanjutnya yaitu XI atau nilai tengah dikurang X bar dipangkatkan 3. Jadi ini XI min X bar ini dipangkatkan 3. Lalu ketemulah hasilnya ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu FI atau frekuensi dikali X min X bar pangkat 3. Jadi ini yang tadi kita sudah ketemukan XI min X bar pangkat 3 dikalikan dengan frekuensi. Lalu ketemulah ini. Dan kita juga harus mencari total untuk ini apa namanya frekuensi dikali X min X bar pangkat 3. Jadi kita bisa langsung memasukkan ke rumus. Dengan rumus yaitu SK sama dengan delta 3 sama dengan sigma FI atau frekuensi dikali dengan X min X bar pangkat 3. Lalu dibagi dengan jumlahnya data dikali simpangan baku dipangkatkan 3. Lalu ketemulah tadi hasil dari delta FI dikali X min X bar pangkat 3 yaitu 39 di sini ya 39.360,026847047. Lalu N-nya yaitu jumlahnya data ada 31. Lalu untuk simpangan bakunya kita tadi sudah hitung di atas yaitu 13,994201284 dipangkatkan 3. Nah, sebelum kita menghitung semuanya, kita harus memangkatkan terlebih dahulu dari simpangan bakunya. Maka 13,994201284 ini dipangkatkan 2. Jadi hasilnya yaitu 2740,5917684. Lalu dikalikan dengan 31 yaitu eh, ketemulah yaitu 84.952,3448231. Lalu eh, jumlah dari frekuensi dikali X min X bar pangkat 3 yaitu dibagi ini yang udah kita hitung tadi. Maka ketemulah yaitu 0,4632861778. Nah, karena ini nilainya lebih dari 0, maka kemiringannya yaitu positif atau grafiknya nanti akan melenceng ke sebelah kanan. Ketika nilainya itu kurang dari 0, maka nilai skewness-nya kurang dari 0, maka kemiringannya berada di sebelah kiri. Atau yaitu datanya negatif atau menceng ke sebelah kiri, sehingga tidak didistribusikan secara normal. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita mencari kurtosis. Kurtosis masih sama, yang kita ketahui adalah X bar seperti di atas yaitu 55,467. Lalu simpangan bakunya ada sama seperti di atas. Lalu untuk rumus dari kurtosis yaitu K delta pangkat 4 sama dengan kalau di skewness itu dipangkatkan dengan 3. Nah, kalau di kurtosis itu dipangkatkan dengan 4. Jadi kita harus menghitung lagi yaitu frekuensi dikali X min X bar pangkat 4 lalu dibagi jumlahnya data dikali simpangan baku dipangkatkan 4. Nah, kita tadi udah menghitung sampai pangkat 3 nih X min X bar pangkat 3. Lalu sekarang kita harus menjumlahkan melengkapkan XI atau nilai tengah dikurang X bar dipangkatkan 4. Jadi kita udah tahu tadi nilai X barnya, lalu XI nilai tengahnya dikurangkan dengan X bar lalu dipangkatkan dengan 4.
Lalu sudah itu, kita harus mengkalikan dari frekuensi dikali dengan XI min X bar pangkat 4. Seperti ini kita sudah punya XI min X bar pangkat 4, yaitu sejumlah 1.056.120,7532211. Lalu kita harus mengkalikan frekuensi dikali X I min X bar pangkat 4. Lalu, jadi kita harus mengkalikan frekuensi di sebelah kiri dikalikan dengan X I min X bar pangkat 4. Lalu ketemulah ini dengan jumlah 2.703.666,855.8071. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu A delta 4 atau kurtosis, yaitu mencarinya adalah sigma Fi atau frekuensi dikali dengan X min X bar pangkat 4, lalu dibagi dengan jumlahnya data dikali simpangan baku pangkat 4. Lalu kita tadi sudah hitung untuk jumlah dari Fi dikali X min X bar pangkat 4 dengan jumlah 2 juta sekian. Lalu kita bagi dengan tadi kan udah diketahui ya untuk jumlahnya data dan simpangan bakunya, tinggal kita pangkatkan 4 saja. Jadi jumlahnya data ada 31, lalu simpangan bakunya ada 13,994.2012864. Ini dipangkatkan 4 terlebih dahulu, maka ketemulah 38.352,39281.702. Lalu setelah itu hasil dari simpangan baku dipangkatkan 4 lalu dikalikan dengan 31 ini atau jumlah data, maka ketemulah 1.188.924,1784028. Lalu kita hitung, yaitu delta frekuensi kali X min X bar pangkat 4 dibagi dengan yang sudah kita hitung tadi, maka ketemulah yaitu 2,274 0448087. Maka ini hasilnya yaitu kurang dari 3. Maka bentuk dari kurtosisnya yaitu platykurtis yaitu memiliki bentuk yang datar, tidak normal ataupun tidak runcing. Lalu untuk selanjutnya yaitu gambarkanlah grafiknya dan jelaskan interpretasi Anda. Kita bisa menggunakan grafik seperti di atas atau bisa juga menggunakan grafik untuk mengetahui squiness, yaitu menggunakan grafik seperti ini. Jika dilihat dari perhitungan di atas tadi, squiness-nya yaitu lebih dari 0, maka kemiringannya menceng ke sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat ini ujungnya di sebelah kanan, begitu ya. Lalu untuk kurtosisnya yaitu datar, platikurtik atau bentuknya datar, tidak normal juga tidak runcing. Jadi ya seperti ini, datar saja gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berikut merupakan histogram mengenai hasil ujian tengah semester statistik ekonomi dan bisnis dari 80 mahasiswa. Lalu kita juga harus lihat ini histogramnya. Nah, pertanyaannya adalah dari data histogram tersebut Anda diminta untuk menganalisis apakah kurvanya simetris atau tidak. Jika tidak, menceng kanan atau menceng kiri, jelaskan analisa Anda menggunakan hitungan statistika. Nah, untuk mengetahui ini, kita harus menggunakan cara, yaitu menggunakan skewness atau kemiringan. Kita nggak tahu nih, ini dari data di atas itu kita belum tahu apakah dia skewness negatif ataukah skewness positif. Jadi, kita harus mengelompokkan datanya terlebih dahulu. Yang kita ketahui adalah yang pertama yaitu kelas intervalnya yaitu 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, lalu ada 80 sampai 89, lalu juga ada 90 sampai 99. Dengan frekuensi 2, 6, 10, 18, 24, 12 dan 8. Maka kita bisa lihat nih, kelas intervalnya yaitu berjumlah 10 kelas yaitu dihitung dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39. Maka jumlah kelas intervalnya ada 10 dengan ini ada 7 kelas. Lalu kita juga harus untuk mengelompokkan data, untuk mencari skewness, kita harus yang pertama yaitu mencari varians.
Nah, sebelum kita mencari varians, kita harus tahu apa yang menjadi rumus dari varians, yaitu varians sama S pangkat 2 sama dengan sigma F dikali X min X bar pangkat 2 dibagi dengan banyaknya data. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu, lalu kita juga harus mencari F dikali X atau frekuensi dikali dengan nilai tengah, lalu kita juga harus memangkatkan 2, yaitu nilai tengahnya dipangkatkan 2, lalu kita juga harus mengkalikan F dikali F yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah pangkat 2, lalu eh, kita juga harus menjumlahkan yaitu X min X bar. Sehingga dari X bar ini, untuk mengetahui X bar ini, kita harus mencari dengan rumus sigma Fx dikali dengan sigma F. Yaitu Fx-nya tadi kita sudah mengetahui yaitu 5.600. Lalu untuk jumlah dari frekuensinya yaitu 80. Maka 5.600 dikali 80 yaitu ketemulah X bar 70. Lalu kita baru bisa nih membuat X atau nilai tengah dikurangi dengan X bar. Jadi nilai tengah 34,5, 44,5, dan seterusnya itu dikurangkan dengan 70. Maka ketemulah hasil seperti min 35,5, lalu ada 25,5, lalu juga ada min 15,5, dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya itu kita harus mencari X min X bar. Dipangkatkan 2. Jadi yang udah kita hitung tadi, kita harus pangkatkan 2 terlebih dahulu. Lalu ketemulah ini seperti 1260,25 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan yaitu totalnya 3011,75. Oke, untuk selanjutnya yaitu frekuensi dikali dengan X min X bar pangkat 2. Nah, jadi ini tadi kita udah menghitung nih yang dari X min X bar pangkat 2, lalu kita harus kalikan lagi dengan frekuensi. Begitu. Lalu sudah kita hitung, kita harus mencari jumlah atau totalnya, yaitu F, frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar pangkat 2, menghasilkan jumlah yaitu 17.180. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, rumusnya yaitu S pangkat 2 atau varians, yaitu delta F kali X min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, kita tadi udah menghitung nih nilai dari eh, frekuensi dikali X dikurang X bar pangkat 2 dengan hasil yaitu 17.180. Lalu untuk jumlah datanya yaitu ada 80. Maka 17.180 dibagi 80, maka variansnya yaitu 214,75. Lalu setelah kita mencari varians, kita juga harus mencari simpangan baku untuk memasukkan ke dalam rumus dari skewness. Jadi untuk simpangan bakunya yaitu S sama dengan akar dari varians. Maka akar dari varians, tadi variansnya udah kita ketahui yaitu 214,75. Maka kita akarkan yaitu mendapat 14,654,3508,898. Lalu ketika kita sudah mendapatkan simpangan baku dan X bar, kita bisa mencari skewness atau kemiringan. Nah, data di atas tadi kita tambahkan dengan uh, kelas interval dan frekuensi yang data awal tadi, yang kita lihat dari histogram tadi, kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, nilai tengah yaitu kelas interval atas ditambah dengan kelas interval bawah dibagi 2. Jadi nilai hasil dari itu disebutnya nilai tengah. Lalu setelah itu kita harus mencari nilai tengah dikali frekuensi. Lalu setelah itu, dan di total ya untuk keseluruhannya. Lalu untuk selanjutnya yaitu X atau nilai tengah dikurang dengan X bar. Lalu untuk selanjutnya yaitu X, XI atau X itu sama. Jadi X itu nilai tengah, XI juga sama nilai tengah. XI kurang X bar dipangkatkan 3. Lalu kita ketemulah hasil min 47.364,625. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita harus mengkalikan dari frekuensi dikali dengan XI atau nilai tengah dikurang X bar pangkat 3. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu min 72.780. Lalu kita masukkan
Di dalam rumusnya yaitu skewness eh, delta 3 sama dengan sigma frekuensi dikali X min X bar pangkat 3 dibagi data lalu dikalikan dengan simpangan baku dipangkatkan 3. Kita tadi udah menghitung nih dari total dari frekuensi dikali X min X bar pangkat 3 yaitu min 72.780. Nah, kita tadi di atas sudah menghitung tentang simpangan baku. Simpangan bakunya yaitu 14,654 350,8898. Ini dipangkatkan 3 terlebih dahulu, maka mendapat nilai yaitu 3.147,02185,36048. Lalu dikalikan dengan jumlahnya data. Jumlahnya data yaitu 80. Kita bisa mengetahuinya dari frekuensi, total dari frekuensi yaitu 80. Maka hasilnya yaitu 251.761,74 Lalu hasil dari sigma eh, hasil dari frekuensi dikali X min X bar pangkat 3 yaitu min 72.780 dibagi dengan 200 251.761,74828838 yaitu min 0,28890828352. Nah, kita bisa lihat nih nilainya yaitu kurang dari 0 atau negatif. Maka ini disebut dengan skewness negatif atau grafiknya yaitu menceng ke sebelah kiri sehingga ini datanya tidak terdistribusi secara normal. Kalau yang tadi yang untuk nomor 2 bagian satu itu skewness-nya positif, maka kemiringannya berada di sebelah kanan. Lalu untuk soal kedua ini yaitu skewness-nya kita tahu yaitu nilainya adalah kurang dari 0 atau min 0. Maka ini disebut dengan skewness negatif, yaitu grafiknya akan menceng ke sebelah kiri. Baik, eh, itu saja penjelasan dari saya. Saya meminta maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti.